Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Hari ini Miss Dwi akan mengajarkan kalian mengenai tema 2 subtema 1 pembelajaran kelima. Di pembelajaran ini ada mata pelajaran Bahasa Indonesia, IPA, dan SBDP. Yuk mari kita belajar bersama-sama. Pertama-tama, kita akan membahas mengenai mata pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, di sini Miss sudah mempunyai sebuah teks bacaan mengenai bernafas membutuhkan kekuatan otot. Nah, kita penting sekali loh sebagai manusia untuk bernafas. Kenapa sih, Miss? Karena untuk mempertahankan keberlangsungan hidupnya. Kalau kita tidak bernafas, berarti kita tidak hidup. Nah, di sini anak-anak tolong disimak dan dibaca mengenai teks bacaan tersebut. Silakan disimak dan dibaca. Setelah menyimak dan membaca mengenai teks bacaan tentang bernafas, selanjutnya Miss akan membahas mengenai mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Nah, di sini kita akan membahas mengenai organ pernapasan pada manusia. Nah, ini merupakan gambarannya. Yang pertama yaitu ada rongga hidung. Nah, rongga hidung itu terletak di hidung. Selanjutnya yang kedua ada tenggorokan. Tenggorokan ini ada 3. Yang pertama itu ada faring, yang kedua itu ada laring, yang ketiga itu ada trakea. Selanjutnya di sini ada bronkus dan juga bronchiolus. Nah, selanjutnya di sini ada alveolus. Nah, alveolus ini sama seperti paru-paru. Nah, bedanya yaitu kalau paru-paru itu ada paru-paru kanan dan ada paru-paru kiri. Selanjutnya yaitu ada pleura. Dan yang terakhir yaitu ada diafragma. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai fungsi dari organ tersebut. Fungsi yang pertama yaitu rongga hidung. Rongga hidung ini ada 2, yaitu ada bulu hidung dan ada selaput lendir. Nah, di dalam rongga hidung ini ada bulu hidung. Bulu hidung ini fungsinya untuk menyaring udara agar tidak masuk ke dalam saluran pernapasan. Nah, kalau yang kedua yaitu ada selaput lendir yang berfungsi untuk mengatur suhu dan kelembaban udara sesuai dengan tubuh. Selanjutnya yaitu yang kedua ada fungsi tenggorokan. Nah, tenggorokan ini ada 3, yaitu ada faring, laring, dan trakea. Kita bahas satu persatu. Fungsi dari faring yaitu untuk menyalurkan aliran udara dari hidung dan mulut ke trakea. Selanjutnya, fungsi dari laring yaitu untuk menempelkan selaput atau pita suara. Dan yang terakhir, fungsi dari trakea yang pertama yaitu untuk menyalurkan udara menuju paru-paru. Yang kedua, untuk menyangkal benda asing yang masuk. Dan yang ketiga, untuk memperlancar sistem pencernaan. Selanjutnya yaitu ada bronkus dan bronchiolus. Nah, bronkus dan bronchiolus ini mempunyai fungsi yang sama yaitu untuk menghangatkan dan melembabkan udara serta menyalurkan udara menuju paru-paru. Selanjutnya yaitu ada alveolus, paru-paru, dan diafragma. Nah, kita akan bahas satu-satu ya anak-anak. Yang pertama dari alveolus dulu. Alveolus ini tempat terjadinya pertukaran gas pada paru-paru. Yang kedua yaitu ada paru-paru, berfungsi untuk menukar oksigen dari udara dengan karbon dioksida dari darah. Nah, yang terakhir yaitu ada diafragma, berfungsi untuk mengatur pernapasan pada manusia. Selanjutnya kita masih akan membahas mengenai pernapasan. Pernapasan yang pertama yaitu ada pernapasan dada, merupakan pernapasan yang melibatkan otot antar tulang rusuk. Nah, di sini ada 2 mekanisme pernapasan dada, yaitu ada inspirasi dan ekspirasi. Nah, di sini ada persamaannya anak-anak. Persamaan dari mekanisme pernafasan dada ini sama-sama mempunyai 6 proses.
Sedangkan perbedaannya ini sudah terlihat jelas. Di dalam pernafasan dada inspirasi ini, yang pertama prosesnya yaitu kontraksi. Sedangkan kalau di ekspirasi, proses yang pertama yaitu relaksasi. Selanjutnya, proses yang kedua dalam inspirasi yaitu tulang rusuk jadi terangkat. Selanjutnya ada rongga dadanya jadi membesar, lalu paru-parunya ikut mengembang. Sedangkan kalau yang di ekspirasi, tulang rusuknya ini jadi turun. Selanjutnya rongga dadanya juga jadi mengecil dan paru-parunya ikut mengecil. Nah, sudah terlihat jelas bahwa kalau tulang rusuk di inspirasi itu terangkat, jadi membawa atau mengikuti rongga dadanya itu jadi mengikuti membesar. Selanjutnya paru-paru juga jadi mengembang. Sedangkan kalau ekspirasi justru sebaliknya. Selanjutnya proses yang kelimanya itu dalam inspirasi yaitu tekanan udara dalam paru-paru itu jadi rendah. Jadi udara luar itu masuk ke dalam paru-paru. Sedangkan kalau yang di ekspirasi tekanan udara dalam paru-parunya itu jadi tinggi dan udara yang keluar dari paru-paru. Jadi kalau di inspirasi udaranya masuk ke paru-paru, tapi kalau di ekspirasi udaranya justru keluar dari paru-paru. Selanjutnya yang kedua ada pernafasan perut. Pernafasan perut ini melibatkan otot diafragma. Terdapat dua fase pernafasan perut, yaitu ada fase inspirasi dan fase ekspirasi. Nah, di sini juga pasti mempunyai persamaan dan perbedaan. Silahkan disimak ya anak-anak. Kalau pernafasan perut inspirasi, yang pertama yaitu sekat rongga dada atau diafragma ini berkontraksi. Selanjutnya diikuti dengan posisi diafragma melengkung menjadi mendarat. Selanjutnya yaitu paru-paru mengambang dan tekanan udara dalam paru-paru ini lebih kecil dibanding tekanan udara luar. Jadi udaranya masuk ke dalam paru-paru. Sedangkan kalau di pernafasan perut ekspirasi, proses yang pertamanya yaitu otot diafragmanya ini relaksasi. Selanjutnya posisi dari mendatar kembali melengkung. Selanjutnya paru-paru jadi mengkempis dan tekanan udara di paru-paru ini lebih besar dibanding tekanan udara luar. Jadi udara keluar dari paru-paru. Nah, jadi sebenarnya kesimpulan dari mekanisme pernafasan dada dan pernafasan perut ini sebenarnya kebalikannya saja gitu. Jadi gampang diingat. Kalau misalkan yang inspirasi pernafasan perut itu posisi diafragmanya ini melengkung jadi datar. Nah, tapi kalau misalkan di ekspirasi posisinya itu dari mendatar jadi melengkung, jadi kebalikannya saja gitu. Jadi cukup dihafalkan atau diingat satu fase saja, nanti untuk fase selanjutnya itu tinggal dibalik saja, seperti itu cara gampang atau mudah untuk membedakannya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai mata pelajaran SBDT. Di sini ada ciri-ciri lagu bertangga nada diatonis minor. Ciri yang pertama yaitu lagunya bersifat sedih. Ciri yang kedua yaitu lagunya kurang semangat. Ciri yang ketiga yaitu melodi lagu biasanya diawali dan diakhiri nada 6. Namun tidak menutup kemungkinan diawali nada 3 dan diakhiri nada 6. Tangga nada diatonis minor memiliki interval atau jarak nada yaitu 1, setengah, 1, 1, setengah, 1. Tangga nada diatonis minor ada berbagai macam, tapi di sini Miss Dwi akan menekankan atau membahas satu saja, yaitu tentang tangga nada diatonis minor harmonis. Nah, tangga nada diatonis harmonis adalah tangga nada diatonis minor dengan nada ketujuh dinaikkan setengah. Berikut ini merupakan contoh urutan tangga nada diatonis minor harmonis. Nah, ini merupakan gambarannya. Jadi A, B, C, D, E, F, G, A itu berjarak yang tadi Miss Dwi bilang. Dari A ke B itu 1, dari B ke C itu setengah.
Dari C ke D itu 1, D ke E itu 1, E ke F itu setengah, F ke G itu 1, dan G ke A itu 1. Jadi rumusnya yaitu 1 setengah 1 1 setengah 1. Nah, di sini untuk urutan tangga nada diatonis minor harmonis ini juga 6 1 2 3 4 5 6. 6 itu disebut dengan La. 1 itu disebut juga dengan Do. 2 itu disebut juga dengan Re. 3 itu disebut juga dengan Mi. 4 itu juga disebut dengan Fa. 5 itu disebut juga dengan Sol. Dan yang terakhir 6 itu disebut juga dengan La. Jadinya La, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La. Seperti itu. Pembahasan terakhir mengenai contoh lagu bernada minor. Contoh lagu yang pertama yaitu Gugur Bunga. Telah gugur pahlawanku, tunai sudah janji bakti. Contoh yang kedua yaitu Indonesia Pusaka. Indonesia tanah air peta, pusaka abadi nan jaya. Contoh yang ketiga yaitu mengheningkan cipta. Biasanya mengheningkan cipta ini dinyanyikan pada saat upacara bendera. Dengan seluruh angkasa raya memuji. Selanjutnya yaitu ada tanah air. Tanah air ku tidak lupakan. Sekian pembahasan mengenai tema 2 subtema 1 pembelajaran 5. Semoga bermanfaat dan tetap semangat dalam belajar. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.